Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Gimana kabarnya hari ini? Sebelumnya saya mohon maaf karena untuk pertemuan kali ini saya sampaikan dalam bentuk rekaman ya. Kita tidak bisa untuk kuliah secara langsung ya karena satu kita masih belum diizinkan untuk masuk ke kampus dengan adanya dampak dari pandemi COVID-19 ini. Kemudian yang kedua, jika saya lakukan secara online, seperti yang biasa kita lakukan menggunakan Microsoft Teams, itu ada sebagian saudara kita yang kesulitan secara sinyal. Jadi kemarin teman-teman yang dari terutama luar Jawa ya, itu banyak yang mengeluhkan untuk masalah keterbatasan sinyal. Ya, mudah-mudahan pembangunan infrastruktur di Indonesia semakin bagus ya, semakin meningkat sehingga tidak ada lagi yang namanya lampu kok listrik ya itu hanya nyala kok jam setelah maghrib misalnya ya, jangan sampai. Mudah-mudahan pembangunan segera merata dan kita semua bisa menikmatinya. Oke, baik teman-teman semua, hari ini kita akan membahas mengenai sikap tegas ya. Ini beberapa kali sudah saya singgung di awal perkuliahan mengenai sikap tegas. Kenapa? Karena tegas itu memang suatu sikap yang sangat penting harus kita punya ya, apalagi kita yang besok lulus. Semua ingin lulus ya, tentunya semua ingin menjadi seorang insinyur. Dan sikap dasar seorang insinyur itu harus bisa bersikap tegas. Mungkin apa yang saya sampaikan ini baru akan teman-teman sadari nanti beberapa tahun yang akan datang ketika teman-teman sudah masuk ke dunia profesional. Oke, baik, kita mulai dulu dari sikap tegas. Apa itu sikap tegas? Di sini di cover ini saya berikan ilustrasi, ada gambar yang dulu Anda tahu ya, dia adalah Pak Basuki atau lebih dikenal Pak Ahok yang dulu terkenal bagaimana sikap beliau ketika menjabat sebagai Gubernur DKI, yang ya seperti itu ya. Ada yang bilang itu tegas, ada yang bilang oh itu nggak tegas, arogan atau apalagi gitu ya. Oke, terus bawahnya ini adalah gambar seorang pasangan ya, dimana yang laki-laki sering marah-marah gitu, terus yang perempuannya dia hanya menunduk, nurut gitu ya. Nah, terus yang paling bawah ini adalah gambar dari Bu Susi ya, mantan Menteri Kelautan kita, Menteri KKP dulu, yang ya beliau banyak muncul di media-media. Tentu kita bisa mengetahui bagaimana sikap Bu Susi itu ketika dia bicara dengan presiden, dia kapasitas sebagai menteri, dia bicara dengan bawahannya, dia bicara dengan para nelayan dan masyarakat secara umum. Dulu Bu Susi juga pernah memberikan kuliah umum di kampus kita kan. Nah, kita bisa melihat bagaimana sikap beliau itu. Nah, nanti setelah kuliah ini teman-teman bisa menyimpulkan dari ketiga gambaran ini, itu yang tegas itu yang seperti apa dan dimiliki oleh siapa gitu ya. Oke, kita mulai di slide yang pertama. Sikap tegas itu seringkali banyak yang menggambarkan atau menjelaskan seperti gini Mas. Kalau Anda dulu masuk kuliah pertama, itu kan ada masa orientasi ya. Kalau zaman saya dulu, itu namanya ospek. Kalau sekarang namanya di UMY namanya mataf ya. Masa orientasi dan ta'aruf kalau salah. Nah, seringkali adik-adik kita masa baru itu menyangka yang disebut tegas itu adalah seperti panitia mataf itu yang suka bentak-bentak ya toh, suka teriak-teriak gitu. Kadang-kadang seperti itu. Atau ada juga di masyarakat umum itu yang mengira itu kayak sebagian aparat yang suka bersikap keras, cenderung kasar gitu ya. Di lapangan itu banyak orang yang terus bilang, "Oh, dia tuh sikapnya tegas," gitu ya.
Nah, terus yang benar gimana? Tegas itu apa sih sebenarnya gitu loh. Nah, tegas itu sebenarnya definisinya itu adalah orang yang bisa memberitahu orang lain tentang sesuatu yang Anda inginkan, termasuk yang tidak Anda inginkan, tetapi dengan cara yang lugas dan penuh percaya diri. Artinya apa? Artinya di sini itu kita bisa bersikap ke orang lain. Ya, kalau kita tidak suka, misalnya Anda diajak pergi tapi Anda tidak suka, ya Anda berani menolak. Nah, tetapi menolaknya itu dengan Anda bisa menyampaikan dengan lugas dan penuh percaya diri. Anda punya argumen yang kuat. Misalnya Anda diajak tapi Anda punya kewajiban. Oh, mohon maaf, saya hari ini ada mengerjakan banyak tugas di mulai besok pagi. Bagaimana kalau kita perginya lain kali waktu aja, misalnya gitu ya. Ya, jadi sekali lagi sikap tegas ini harus kita lakukan ke siapapun ya, baik ke orang tua kita, ke dosen-dosen kita, ke guru-guru kita, teman-teman kita, itu ya, adik-adik kita dan siapapun. Oke. Nah, pada dasarnya itu sikap dasar manusia itu ada dua yang paling mendasar. Itu yang pertama adalah hadapi ataupun lari. Itu yang paling sangat mendasar sekali. Nah, dari dua hal itu bisa di breakdown menjadi 4 sikap dasar manusia. Yang pertama adalah sikap tegas, kemudian yang kedua adalah agresif, yang ketiga adalah pasif, yang keempat adalah pasif agresif. Nah, sekarang kita lihat dulu apa itu sikap tegas. Tadi sudah saya sampaikan ya. Bagaimana kita bisa menyampaikan apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki, termasuk apa yang tidak kita kehendaki. Tapi dalam menyampaikannya harus dengan cara yang baik, harus dengan cara yang lugas, ya. Tidak dengan cara teriak-teriak, tidak, gitu ya. Nah, kalau yang kedua yaitu sikap agresif itu adalah sebenarnya agresif itu lebih berasal dari kata agresor ya. Agresor ingin menguasai sesuatu. Kalau Anda dengan teman Anda agresif, artinya Anda itu ingin menguasai teman Anda. Anda ingin teman Anda itu nurut sama Anda, di bawah kendali Anda. Nah, itulah disebut dengan sifat agresif. Jadi tidak Anda tidak mau mengalah, tidak mau menurut pendapat orang lain. Pokoknya Anda itu merasa Anda yang paling top gitu loh, Anda yang paling benar. Nah, apakah sikap agresif itu hanya orang yang kuat ke yang lemah? Itu belum tentu juga. Misalnya apa? Misalnya anak kecil. Anda sering lihat anak kecil yang, atau bahkan Anda dulu waktu kecil ya, Anda pengen beli suatu mainan di keramaian gitu, di mall misalnya, tapi orang tua Anda tidak membelikan. Kemudian Anda teriak-teriak, ya kan? Anda teriak-teriak, Anda marah, atau bahkan ada yang sambil guling-guling ya, guling-guling sampai turun di eskalator ya enggak juga ya kalau sampai guling ke sana ya. Nah, sikap anak kecil ke orang tuanya tadi itu termasuk contoh sikap agresif gitu. Atau dalam hubungan, misalnya Anda punya teman dekat. Nah, teman dekatmu itu ya tentu kalau Anda mahasiswa ya biasanya punya teman dekat seorang mahasiswi misalnya. Ini hanya misal ya. Nah, ya secara fisik tentunya mahasiswi ini akan lebih lemah daripada si mahasiswa. Tetapi terkadang justru si mahasiswa ini yang diagresori oleh si mahasiswi ini dalam hubungan sosial. Akhirnya apa? Anda sebagai laki-laki Anda itu nurut, serba takut itu ya. Nah, itu contoh sikap agresif. Jadi sekali lagi, sikap agresif itu tidak harus oleh orang yang lebih powerful secara fisik. Itu tidak harus, ya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, itu adalah sikap pasif. Nah, sikap pasif sendiri itu adalah kebalikan dari sikap agresif. Kalau agresif kan ingin menguasai orang lain ya, ingin orang lain nurut sama Anda, juga Anda yang mengendalikan segala sesuatunya. Anda nggak mau dikritik, itu agresif. Nah, kalau pasif itu artinya apa? Artinya itu sebaliknya, justru Anda itu menjadi korban. Nah, jadi orang lain itu yang menguasai Anda. Anda membiarkan orang lain mendominasi Anda. Jadi Anda itu serba manut gitu loh. Dan Anda itu merasa dunia ini nggak adil bagi Anda karena Anda itu pokoknya orang lain itu lebih penting daripada Anda. Anda itu merasa saya ini apalah saya ini gitu ya. Nah, kalau kata di salah satu lagu itu apa itu?
aku mah apa tuh ya kan gitu kan. Nah, itu contohnya ya. Jadi sikap pasif itu ini sangat tidak sehat sekali ya. Jauh lebih Anda akan nggak merasa nyaman, Anda nggak akan berkembang dan Anda akan selalu hidup dalam suasana tertekan gitu ya, dan Anda nggak akan nyaman. Nah, kemudian yang keempat yaitu sikap pasif agresif. Nah, ini adalah pasif agresifnya ekspresi tidak langsung yang jadi Anda itu pengen mencapai sesuatu, Anda ingin menguasai sesuatu, tetapi Anda tidak mampu, bukan tidak mampu ya, Anda tidak mau atau tidak berani untuk mengeksekusi sendiri secara langsung, gitu. Terus gimana? Akhirnya Anda memanfaatkan orang lain untuk bisa memanfaatkan atau untuk bisa menguasai, mengagresi, gitu. Nah, inilah disebut dengan sifat pasif agresif. Di depan kayaknya iya Pak, baik Pak, tapi di belakang, nah Anda berusaha keras untuk menjegal lawan Anda itu. Nah, misalnya gitu. Ini pasif agresif. Nah, kadang-kadang sikap agresif dan pasif itu meskipun Anda sudah mampu bersikap tegas ya, kadang-kadang itu masih muncul, Mas. Kenapa? Karena gini, yang namanya sikap itu terbentuk dari kita kecil, dari kita lahir, pendidikan kita itu membuat sikap kita. Nah, ketika itu sudah sikap tegas, kadang-kadang itu karena sesuatu kejadian ya, itu maka kita bisa kembali ke sikap dasar kita yang tadinya agresif ataupun pasif. Misalnya, Anda sudah bisa tegas ya dengan orang lain, di jalan pas naik motor dengan tenang, tiba-tiba diserempet. Refleks Anda marah, bentak. Itu sangat agresif gitu. Nah, itu refleks. Atau Anda sudah bisa bersikap tegas. Anda menyampaikan aspirasi mahasiswa ke presiden misalnya. Tiba-tiba Anda dipanggil sama Pak Presiden, bertemu face to face empat mata. Nah, terus tiba-tiba di situ Anda merasa, oh iya Pak, baik Pak, saya ngikut Bapak aja. Kenapa? Karena Anda langsung down di situ, Anda langsung pasif. Nah, ini suasana-suasana situasi yang wajar terjadi. Anda jangan khawatir kalau hal-hal seperti ini terjadi pada diri Anda. Nah, tapi sebaiknya sebagai seorang calon engineer, sebagai calon insinyur ya, Anda harus selalu berusaha untuk bisa bersikap tegas kepada siapapun sehingga Anda menjadi orang-orang yang merdeka ya. Anda yang punya kuasa penuh, Anda yang bisa menghormati orang lain dan Anda bisa menciptakan orang lain pun menghormati Anda gitu ya. Nah, ini slide yang lain saya kira bisa Anda baca sendiri ya. Kenapa kok sulit ya? Ada beberapa hal yang kadang-kadang sulit ya. Intinya itu modal dasarnya itu cuma dua Mas ini. Anda harus punya harga diri dan punya rasa percaya diri. Itu yang paling penting. Apa itu percaya diri? Itu keyakinan kalau Anda itu mampu ya. Kalau harga diri itu apa? Perasaan positif bahwa dirinya dan kemampuan yang dimiliki merupakan sesuatu yang berharga. Jadi Anda itu sama dengan orang lain, Anda sama berharganya, gitu ya. Jadi sekali lagi agar Anda bisa bersikap tegas, Anda harus punya dua modal dasar. Yang pertama adalah harga diri, yang kedua adalah Anda harus punya rasa percaya diri. Nah, tanpa kedua modal dasar ini mustahil Anda bisa bersikap tegas, gitu ya. Kemudian ini adalah saya sampaikan hal-hal yang berpengaruh pada sikap tegas. Jadi ada rasa percaya diri dan harga diri, kemudian dampak dari orang dan situasi yang berbeda, kemudian harapan akan nilai atau value dan hak ya. Jadi kalau semua sudah kita sadari, sudah kita miliki, saya yakin Anda bisa bersikap tegas dan bahwa sikap tegas itu penting dalam setiap sendi kehidupan. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam materi hari ini. Kemudian jangan lupa untuk tugas ya, sekedar untuk presensi kita aja. Tolong nanti dijawab apa adanya aja ya. Ya intinya saya ingin setiap mahasiswa itu bisa bersikap tegas ya. Ke siapapun, ke orang lain, mau ke pimpinan, ke dosen Anda, ke orang tua Anda, ke adik Anda, ke siapapun, Anda harus selalu berusaha untuk bersikap tegas. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.